Teman-teman, ini masih mengenai fenomena banyaknya warga, semakin banyak ya yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Ada seorang profesor yang diundang ke salah satu stasiun televisi yang tentu saja untuk memberikan pendapatnya tentang fenomena ini. Di dalam statement-statementnya, profesor ini mengatakan bahwa adanya fenomena tersebut ya, fenomena banyaknya warga yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi, simpelnya itu seperti ini teman-teman. Jadi ya ada kaitannya dengan agenda politik teman-teman. Nah seperti itu kata profesor ini. Kemudian menjelaskan yang lainnya, kemudian mengait-ngaitkan satu sama lain yang pada akhirnya hal tersebut merupakan settingan teman-teman. Itu jawaban dari profesor ini. Padahal dijelaskan oleh narasumber sebelumnya bahwa banyaknya warga yang datang ke rumah Pak Jokowi itu terjadi secara alami, natural gitu teman-teman, tanpa ada undangan dari Pak Jokowi, kemudian tanpa ada settingan dari Pak Jokowi ya. Karena memang banyak yang ngomong hal tersebut adalah settingan, pencitraan, kemudian ya itu tadi disebutkan agenda politik, kemudian mempertahankan popularitas dan yang lainnya teman-teman. Nah kemudian tanggapan profesor ini direspon oleh salah satu YouTuber yang memang langsung mengarahnya ke sana, ke profesor ini gitu kan, jadi untuk mengkritik balik. Kemudian ada Pak Teddy Kusnaidi yang menjelaskan fenomena kunjungan ini bahwa yang intinya ya ini bukan settingan teman-teman. Nah untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat videonya. Fenomena ini sebenarnya agenda ini tuh dibuat oleh Pak Jokowi atau memang ini natural, tiba-tiba ramai, tiba-tiba banyak yang datang ke sana? Ya, tadi kan udah kita lihat, itu alami ya, karena kecintaan mereka kepada Pak Jokowi, mereka datang. Alami. Ya, saya juga sepemahaman dengan Bu Siti ya, bahwa memang Pak Jokowi ini beda, nggak bisa kita samakan dengan presiden-presiden lainnya. Ya, nggak boleh. Jadi gaya dia, terus kedekatan dia dengan rakyat itu menurut saya konsisten ya, saya bilang tadi konsisten. Jadi justru oke, saya juga sepakat gaya Pak Jokowi ini populis. Ya, dia punya popularitas yang sangat tinggi karena dicintai rakyat tadi. Oke, tidak bisa terlepas dari politik. Tidak bisa. Tapi kan itu karena nature tadi, kecintaan rakyat, dukungan rakyat yang begitu besar. Ya, jika nanti misalnya entah ke depan entah ini mau kecintaan ini dia mau jadikan alat politik atau apa ya, menurut saya sih sah-sah aja. Tapi sekarang itu bukan by design, bukan dimobilisasi tadi kan bisa dilihat. Nah, ke depan ini nanti mau jadi apa ya kita lihat aja. Oh iya, berarti kita aja sebetulnya nggak berinisiatif ya. Harusnya kita juga bisa ya ngetok rumah Pak Jokowi gitu. Jadi nggak harus ada pengumuman kemudian ini ramai. Tapi informasinya ada nggak ada, betul nggak ada pengumuman. Pak Jokowi sendiri nggak mengundang dan nggak tahu bisa sampai sebanyak ini warga yang berkunjung. Kemudian ketika ditanya prediksi Lebaran bakal penuh, ya nggak tahu juga kata Pak Jokowi. Karena memang pada dasarnya ya kemauan masyarakat teman-teman. 5.000 orang setiap hari datang ke rumah Pak Jokowi. Nah hanya untuk berfoto. Hanya untuk foto doang. Hanya untuk berfoto, ketemu, salaman. Nah itu sebanyak itu dilayani sama Pak Jokowi? Ya semampunya dia dilayani. Nah kalau Prof, tuh udah dijelasin sama Mas Freddy, nggak ada upaya-upaya politik apapun itu. Nggak ada upaya politik. Apakah Prof percaya? Saya ngelihat jamak saja ya, seorang mantan presiden gitu ya, masih hangat 100 hari gitu ya, dikenali dan ada masyarakat yang mendukung, ingin tahu lagi. Itu jamak menurut saya. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak mungkin gitu ya, tidak dikaitkan dengan politik. Itu masalahnya. Tentu ini sebagai show of force. Kalau dalam politik itu show of force, look at me gitu ya, lihatan saya masih punya pendukung. Ini tanpa partai pun ada pendukung gitu. Jadi kalaupun isu ini masih terkait Pak Jokowi, ini belum selesai. Memang presidennya Pak Prabowo, tapi ada kasus-kasus yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Dianggapnya di pemerintahannya terjadi Pak Jokowi seperti pagar laut. Loh, laut kok dipagar gitu kan? Nah ini masyarakat marah. Karena apa? Nelayan dirugikan. Negara dalam negara dan sebagainya itu, ini juga
merisaukan Pak Jokowi sebagai orang yang sudah purna bakti. Maka bisa juga jadi arena ditunjukkan bahwa dia disenangi loh sama masyarakat. Jadi kalau nanti saya akan ditarik-tarik ke ranah hukum, nanti dulu saya punya pendukung juga kan gitu. Jadi arahnya ada politik kesana, itu ya? seperti itu melihatnya gitu ya. Saya termasuk panelis di tahun 2012 ketika beliau mencalonkan sebagai gubernur yang waktu itu panelisnya bisa tanya sendiri, tidak harus dititipkan ke moderator. Jadi saya tahu, ikuti itu. Sebelumnya saya juga kenal dalam satu panel di UI gitu ya dengan Pak Jokowi ahli soal itu. Jadi gitu kemungkinan ini memang didesain ya? Tidak ada yang ujuk-ujuk, Mbak. Dalam Oke. politik itu ada desainnya. Gitu. Oke, jadi nggak ada spontan uhuy. gorong-gorong. nggak bisa. Nah, katanya by design, teman-teman. Oke, kita lihat bagaimana respon dari yang lain mengenai hal ini ya, teman-teman. Dan kita tahu bahwa sepak terjang dari profesor ini kan jauh-jauh hari itu kelihatan dia memang berseberangan dengan Pak Jokowi ya. Dan ada banyak data-data digital atau jejak-jejak digital yang menghadirkan itu semua ya, mengungkapkan itu semua. Nah, kali ini kita lihat bagaimana datanya ketika beliau ditanya tentang fenomena ya open house dari Pak Jokowi yang terjadi beberapa waktu sepanjang waktu, dan di situ kemudian Profesor Brin kita ini memberikan argumentasi beliau dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sedang ingin menunjukkan ya look at me gitu ya, Look bahwa at me. ya saya masih ada pendukung loh gitu ya. Jadi kalau misalkan you mau utak-atik tentang soal-soal yang sisi negatif ya, gua ada dari sisi ini loh, dari sisi pendukung yang banyak ya. Saya kira ini yang kemudian ditegaskan kembali seolah-olah mau Pak Jokowi melakukan show of force ya gitu ya, mau menunjukkan kekuatan dan sebagainya. Ya hari gini kok orang nggak bisa lihat orang senang, orang bergaul dengan masyarakat dan siapapun. Di republik ini siapapun bisa bergaul dengan seorang jenderal, ya dengan seorang tukang beca, dengan seorang nelayan biasa, dengan seorang saudagar. Bahkan ketika mau berkorespondensi dengan seorang profesor di universitas-universitas luar negeri ternama, itu juga sangat dimungkinkan. Jadi biarlah setiap orang kemudian mengekspresikan dirinya, bagaimana dia hidup dengan sesuatu. Kalau kita berbicara tentang persoalan bagaimana publik belakangan ini ya, kalau kita bicara tentang kinerja 100 harinya Prabowo dan sebagainya, dan kemudian dipertentangkan, diperhadap-hadapkan antara kinerja Prabowo yang jauh lebih melesat daripada Pak Jokowi dan sebagainya, ini kan orang sengaja disesatkan di dalam berpolitik, bahwa kemudian diumbar sisi negatif dan sebagainya. Ada juga yang mau mengatakan bahwa bukan partai politik itu tidak netral. Kenapa bicara tentang sisi baiknya saja Pak Jokowi, tetapi terhadap sisi negatif. Nah, disinilah kemudian kita harus membukanya perlahan ya, sedikit demi sedikit, bahwa tidak pernah ada satu rezim pemerintahan di dunia ini yang bisa ya, yang disebut dengan perfect ya, sempurna ya. Perfect state ya, jadi negara yang sempurna 100% kinerja pemerintah itu 100% sempurna, tidak ada cacat ya. Bagaimana bisa ya kalau dalam konteks filsafat keagamaan itu kan manusia itu kan ya dalam perspektif keagamaan atau dalam perspektif keyakinan filosofi yin dan yang kan ada sisi baik dan sisi negatifnya ya. Apalagi kalau kita bicara bahwa realitas politik senyatanya itu kan bicara tentang Indonesia itu sudah dari dulu masuk sebagai negara yang selalu terjebak dengan status sebagai salah satu ya as the one ya negara terkorup ya, ini jadi penting ya kita untuk melihat bagaimana kemudian realitas politik itu harus dibaca. Kalau mengatakan apakah Jokowi tidak punya salah, saya tidak mau mengatakan itu karena saya bukan orang yang paling punya kompetensi untuk mengatakan itu. Ya, apakah kemudian Jokowi tidak mengadvokasi kepentingan publik di sisi-sisi tertentu? Ya, saya sebagai masyarakat bisa mengatakan iya. Tetapi dalam realitas politiknya saya mengatakan bahwa sebagian besar apa yang kita harapkan untuk dilakukan oleh seorang presiden itu dilakukan oleh Pak Jokowi, dan itu sudah dibuktikan dalam tingkat approval, tingkat penerimaan publik terkait dengan kebijakan yang diimplementasikan oleh Pak Jokowi. Kan di sini cara kita melihat.
kalau seorang profesor untuk mengatakan bahwa itu kan supaya yang negatif-negatifnya tidak dikejar dan sebagainya, tunggu dulu. Saya kira kalau cuma itu mau mengatakan ya agak sulit ya. Untuk apa kita mengatasnamakan diri kita guru besar kalau hanya mau mengatakan hal-hal yang demikian. Prof, saat ini kan rumah Pak Jokowi Ini dari di Profesor Solo Dr. menjadi Paiman destinasi Raharjo. masyarakat nih. Bagaimana Pakar sih kebijakan pandangan publik. Prof sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan fenomena yang biasa ya, atau orang melihat ini fenomena yang luar biasa karena baru kali ini mantan presiden yang rumahnya selalu dikunjungi oleh masyarakat. Ini bagian juga dari kebaikan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ya dengan penuh ya lelahnya menerima masyarakat, dari masyarakat biasa, petani, nelayan, buruh, terus para masyarakat yang dari pesantren, kemudian pengajian, dan masyarakat serta tokoh-tokoh nasional ya. Nah ini memang ya Dari berbagai kalangan ya. Sehingga sangat ramai sekali. Dari berbagai Saya daerah. melihat ya beberapa kali saya juga ke Solo, itu rombongan-rombongan ya, bahkan dari Jawa Timur, dari Sumatera, dari Kalimantan ya, dari Papua bahkan ada. Nah ini bagian dari sebuah fenomena yang memang bisa diambil positifnya, jangan diambil negatifnya, karena ini kan orang datang ya kan, Pak Jokowi sebenarnya lelah, tetapi karena untuk melegakan, menyenangkan masyarakat ya beliau menerima. Jadi saya kira ini yang fenomena yang biasa. Nah tinggal dinas pariwisata mengemasnya seperti apa agar bisa menjadi sebuah destinasi wisata di Solo sehingga lebih ramai, yang nantinya selain ke rumah Pak Jokowi bisa masyarakat ini bisa berkunjung ke wisata yang ada di Solo, saya kira itu. Oh, jadi sekaligus juga mengangkat wisata yang ada di Solo gitu ya, Prof? Nah, iya, ini bisa diambil momennya untuk dinas wisata. Mengangkat wisata. Oke. Kata Baik, Prof ini. Terus kemudian melihat ramainya masyarakat yang ada datang ke rumah Pak Jokowi, banyak isu nih Prof bahwa agenda ini merupakan agenda politik. Bagaimana pendapat Prof? Nggak ada. Saya kenal Pak Jokowi sudah lama, dari tahun 2005. Saya tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15 ya, November, Desember saya datang ke beliau, ngobrol sama beliau. Jadi tidak ada agenda politik. Bahkan beliau cerita sama saya, ngobrol saat itu lebih dari 1 jam ya. Bahkan beliau itu menjaga perasaan presiden saat ini. Beliau juga menempatkan dirinya bahwa beliau ini orang biasa. Bahkan beliau menolak undangan dari para pemimpin luar negeri ya, Perdana Menteri, Presiden ya, cerita sama saya itu. Nah, karena apa? Beliau menyadari kapasitasnya beliau sebagai masyarakat biasa. Jadi nggak ada sebenarnya agenda politik. Orang-orang masyarakat yang datang, tokoh-tokoh yang datang, mereka nggak ngundang kok. Jadi gini, hargailah Pak Jokowi ya, mantan presiden ke-7 yang telah memajukan bangsa kita, memajukan negara kita. Yang namanya orang datang ya, masa dianggap ini agenda politik. Nah, kata profesor ini tidak ada hubungannya dengan agenda politik. Selain itu, Prof ini menyatakan bahwa Pak Jokowi itu menolak beberapa undangan dari luar negeri ya, karena salah satunya menjaga perasaan Pak Presiden dan menempatkan diri sebagai masyarakat biasa. Nah, itu dia teman-teman ya. Pertanyaannya ya, apa ya kerugian bagi mereka ketika masyarakat dari berbagai pelosok daerah mendatangi rumah mantan Presiden Joko Widodo? Ya, apa salahnya mereka datang hanya untuk melihat secara dekat, kalau beruntung ya bisa bertemu langsung dan berinteraksi langsung dengan Pak Jokowi. Apa kerugiannya bagi mereka? Nggak ada kan? Jokowi ya ketika menjadi presiden ya, terbiasa dalam setiap perjalanannya menemui rakyat secara langsung. Jadi ketika sudah tidak menjabat ya, rakyat yang berbondong-bondong ingin menemui beliau. Bahkan para menterinya yang sekarang jadi menteri Pak Prabowo dulu beberapa kali ya
datang bersilaturahmi ke rumah beliau. Soan. Bahkan Presiden Prabowo pun beberapa kali mendatangi kediaman Pak Jokowi. Ya, lalu di mana salahnya kan? Jadi mereka menuduh masyarakat yang mendatangi rumah Jokowi adalah orang-orang bayaran ya. Mereka menuduh ini adalah settingan. Jokowi gila hormat, ya mereka bilang. Setelah tidak menjabat masih ingin terlihat dibutuhkan. Dan ya berbagai tuduhan negatif lainnya lah yang disampaikan. Makanya saya bilang kalau mau jujur ya, yang mendatangi rumah Jokowi itu kan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Bahkan yang datang ke sana itu mungkin orang-orang yang secara ekonomi mapan ya dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh. Ya. Masyarakat dari luar daerah yang dituduh itu datang ke tempat Jokowi tentu ya mereka datang ke sana harus mengeluarkan ongkos pesawat, penginapan dan berbagai hal lain ya. Tentu ya bukan hal yang murah. Ya, di mana belum tentu juga yang menuduh mampu ya melakukan hal itu. Mereka mungkin tidak punya uang seperti yang mendatangi Pak Jokowi kan. Nah, mereka ini yang menuduh adalah orang-orang frustasi karena kebohongan yang mereka sebarkan tentang Jokowi bahwa rakyat marah terhadap Jokowi itu tidak sesuai ya dengan kenyataan di lapangan ya. Mereka frustasi ya, mereka sudah membayar para penuduh untuk framing, tapi kalah dengan fakta di lapangan. Ya, semua tuduhan mereka terbantahkan. Saya yakin ya, ketika orang-orang yang mereka bayar untuk memfitnah Jokowi tidak lagi mempan, ya, maka satu waktu mereka akan turunkan orang-orang bayaran untuk mendatangi kediaman Jokowi dan mereka akan melakukan demo di sana. Ya, jadi mereka akan melakukan hal itu agar supaya fitnah yang mereka sampaikan selama ini bisa sama seperti di lapangan. Ya, jadi kita tunggu saja ya, apa demo yang akan mereka lakukan untuk memfitnah Jokowi. Nggak akan lama lagi itu pasti akan kejadian. Balik lagi ya. Jadi salahnya itu di mana? Ketika ya masyarakat ya mengunjungi rumah Pak Jokowi dan menyapa Jokowi. Atau anggap saja deh bahwa masyarakat itu beneran dibayar sesuai dengan tuduhan mereka ya. Ya pertanyaannya apa masalahnya? Apa kerugian bagi mereka dan apa kerugian bagi negara? Nggak ada kan? Tapi kenapa mereka yang kebakaran jenggot ya? Nah, Pak Teddy ini menjelaskan tidak ada kerugian bagi orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi dan tidak ada kerugian bagi negara, teman-teman. Dan ya mempertanyakan intinya apa salahnya gitu kan mereka berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan Pak Teddy juga menduga bakal ada orang bayaran yang datang ke rumah Pak Jokowi untuk demo, teman-teman, agar apa yang dinarasikan di sosial media tentang fenomena settingan itu ya benar-benar terjadi seperti itu, teman-teman. Ini dugaan Pak Teddy ya. Dalam waktu ya dekat katanya seperti itu. Ya kita lihat saja seperti apa nanti ya, teman-teman. Nah itu dia teman-teman videonya ya tentang fenomena kunjungan warga ke rumah Pak Jokowi.